menjadi Jackmania bukan kultural. Untuk ini kaos KTA yang registrasi pertama. Makna J. khusus. Lurus J. Sederhana itu. Jackmania. Halo Kezoners, hari ini Minzone dapat kesempatan spesial dan super langka karena kita bakal seru-seruan bareng sama Ketua Umum Jackmania dan langsung di markasnya. Kira-kira apa ya suka dukanya jadi Ketua Umum Jackmania? Langsung aja yuk kita tanya sama orangnya. Pokoknya stay tune karena kita bakal seru-seruan. Halo Bang Diki, Halo. apa kabar? Halo, baik. Wah, thank you banget nih kita diizinkan main-main ke markas Siap. hari ini. Oke, Bang Diki mau tanya nih Bang. Untuk masuk ke Jackmania ini Bang Diki tahun berapa sih Bang? Dan bagaimana proses awalnya tuh Bang? Sayanya pribadi. Betul. Sayanya pribadi masuk dari tahun 98. Saat itu kelas 4 SD. Jadi bulan April tahun 98 kelas 4 SD. Ya kalau ceritanya dipersingkatnya adalah saya datang ke Lebak Bulus, lihat pertandingan Persija saat itu. Lalu tiba-tiba ada The Jack, lalu merasa tertarik, jadi ya udah besokannya gabung. Walaupun saat itu masih kecil, belum boleh gabung. Tapi saat di Stadion Menteng itu saya nangis-nangis, terus akhirnya disuruh pulang lagi. Besokannya orang tua saya hadir untuk sebagai penjamin bahwa anak ini nggak apa-apa dan bersedia bertanggung jawab orang tua kalau ada apa-apa. Jadi akhirnya boleh jadi ke anggota Jackmania. Wah, luar biasa banget ya Bang. Nah terus untuk menjadi Ketua Umum Jackmania pasti kan nggak gampang dong Bang. Nah gimana tuh proses awalnya sampai Bang Diki bisa dipercaya pegang kendali di Jackmania? Kalau proses ketua umum gini, saya jadi pengurus itu dari tahun 2013, 2014 kurang lebih. Terus mulai jadi sekretaris umum pengurus inti itu dari 2017 sampai 2020. Nah tahun 2020 lah sampai saat ini, sampai tahun depan harusnya 2026 itu jadi ketua umum. Prosesnya sih memang kalau dibilang tidak mudah, pasti tidak mudah. Prosesnya panjang karena balik lagi namanya supporter, organisasi supporter itu butuh kepercayaan, butuh trust banget, butuh integritas juga. Jadi mungkin itu yang dilihat sama teman-teman bagaimana saya selama berpuluh-puluh tahun menjadi Jackmania akhirnya dikenal dan akhirnya diberikan amanah sebagai ketua umum Jackmania pada tahun 2020. Apa nih Bang momen paling emosional Bang selama Abang gabung di Jackmania Bang? Kalau momen emosional pasti cuma satu ya, ketika Persija juara itu di 2001 dan 2018. Selebihnya ya nggak ada yang lebih emosional dibandingin Persija juara sih. Boleh lihat-lihat ke dalam Oh, nggak boleh, Bang? Kira-kira boleh. ada apa di Ayo. dalam? Pasti Zoners pada penasaran kan? Wah, Maaf ya kalau agak berantakan. adem banget Zoners. Wow. Wah. Oh ini setiap hari ini Ya Jackmania ini gabung sekretariat di sini. Jackmania, Oke. sifatnya lebih ke kantor sebetulnya, tapi jadi juga tempat teman-teman pengurus briefing. Kita biasa itu briefing tiap Selasa Jumat dan malam jam 8 karena teman-teman Jackmania banyak juga yang bekerja, beraktivitas dan lain-lain, ada mahasiswa dan lain-lain sebagainya. Ya kita di sinilah kumpul menentukan sesuatu, memberikan informasi ataupun memilih kebijakan-kebijakan yang akan kita lakukan ke depannya demi organisasi Jackmania dan juga Persija. Oke, Bang bisa diceritain di situ kayaknya saya lihat tuh ada trofi-trofi tuh Bang. Kalau Apa aja trofi-trofi tuh? itu kayaknya lebih ke Coba kita awardingnya lihat, ini Bang. ya, lebih ke awardingnya dari yang diberikan oleh pihak ketiga kepada Jackmania gitu loh. Apa aja tuh Bang di Ya antaranya Bang? ada pegang penghargaan, ada plakat-plakat gitu, banyak lah gitu. Biasanya kegiatan apa sih Bang yang dapat plakat-plakat ini Bang? Biasanya seminar, diskusi. Seminar, Biasanya seminar, oke. kegiatan diskusi. Dan juga kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya memang kita partnership sama mitra, pasti biasanya dapat kayak beginian. Oke, nah kalau di situ tuh kita lihat tuh banyak kayak alat-alat musik gendang. Itu biasanya buat apa tuh Bang dipakainya tuh Bang? Ya, gini, kalau bass drum ini, lebih ke peralatan untuk teman-teman bidang acara sebetulnya. Oh, oke. Jadi teman-teman bidang acara, mereka sebelum pertandingan pasti ngambilnya dari sini, setelah pertandingan dikembalikan lagi ke sini. Karena kan memang ini asetnya organisasi. Oke, kalau nggak salah Jackmania itu kan ada kayak yel-yelnya gitu ya Bang? Oh banyak sekali. Bisa dicontohkan salah satunya gitu Bang? Oke, Katanya Abang jago nih. di sosial media kayaknya lebih banyak deh kayaknya. Bisa dilihat dan bisa dipilih mana aja gitu. Mungkin Abang bisa nyontohin gitu? Jangan, nanti suara saya terlalu mahal kalau didengar sama di sini gitu. Oke, biasanya kegiatannya apa aja nih di sini anak-anak Jackmania nih? Yang Bang? pertama pasti briefing. Briefing Yang tuh ngapain kedua, aja tuh? ya briefing tuh tadi penyampaian informasi, membuat kebijakan, lalu membicarakan tentang Persija dan Jackmania. Lalu yang kedua sifat-sifatnya administratif, pendaftaran anggota, pendaftaran tur dan lain sebagainya, sifatnya administratif.
Semua di sini. Jadi ini bisa dikatakan kantornya Jackmania lah. Kantornya Jackmania. Siapa aja yang boleh ke sini nih, Bang? Semuanya boleh, semua anggota boleh ke sini kok. Jam berapa aja tuh bebas ya? Pasti malam ya. Kalau siang pasti sepi gitu loh. Oh, oke. Biasanya Jackmania itu berasal dari latar belakang apa ya sih, Bang? Oh, banyak gini. Jackmania itu adalah simbol dan simpul persatuan anak-anak Jakarta dan sekarang sudah menyebar ke seluruh Indonesia sebetulnya. Kalau dibilang dari mana aja, Jackmania berasal dari semua segmen. Dari semua segmen dari A tuh sampai ya? E pasti ada, dari lintas wilayah juga, lintas profesi, dan juga lintas usia. Karena kita bicara tentang sepak bola. Jadi kalau ditanya Jackmania mostly seperti apa ya, memang banyak Jackmania itu benar-benar beragam. Dan mungkin bisa dikatakan bahwa kalau kita mau melihat Bhinneka Tunggal Ika yang sesungguhnya, maka lihatlah bagaimana yang ada di Jackmania. Karena satu, Jackmania itu adalah menjadi Jackmania bukan kultural. Bukan kultural tuh ya? Karena banyak orang yang lahir di Jakarta tidak disuruh jadi Jackmania sama orang tuanya. Betul. Artinya orang jadi Jackmania itu memilih. Memilih ya, Bang. Ya, struktural, bukan kultural. Nah, ini salah satu PR besar dan itu yang kita lihat bagaimana multi etnisnya yang ada di Jackmania dan Jakarta, heterogennya Jakarta, dan tapi bisa tetap satu, bisa tetap saling berdampingan satu sama lain meskipun tidak kenal. Itu kan diikat dengan satu seragam dan satu simbol yang sama, yaitu Persija Jakarta. Apalagi nih Bang yang membedakan Jackmania dengan supporter klub bola lainnya, Bang? Saya rasa secara prinsip pasti fungsi dan tugasnya itu sama. Yang membedakan hanya mungkin Jackmania terkenalnya dibilang sama teman-teman di luar sana bahwa Jackmania itu terstruktur sekali. Jadi kita ada pengurus pusat, ada pengurus wilayah. Jadi sistem dan jalur koordinasi dan komunikasi kita tuh sangat amat terarah dan rapi. Jadi itulah yang membedakan. Tapi kalau dibilang ada badan hukum ya saya rasa banyak banget supporter di Indonesia hari ini sudah memiliki badan hukum dan Jackmania sudah ada di situ. Dan Jackmania juga sudah bekerja sama dengan berbagai pihak khususnya mengenai untuk kartu anggota, untuk perbankan dan lain sebagainya. Bang, kalau dilihat di situ ada kaos-kaos itu biasanya dipakai buat apa tuh, Bang? Oh, kalau itu kaos pendaftaran. Kaos Jadi pendaftaran. Kalau yang orang ada yang kaos daftar, khusus Jackmania nggak, Bang? Ya, Kita boleh lihat. Boleh itu. kita lihat, Bang? Boleh sih mestinya. Simbol-simbol Jackmanianya gitu, Bang. Ada filosofi. Nah, ini ada. Ini. Oke, bisa dijelaskan nih, Bang. Ya, ini jelas lah. Ini jelas ini ya. untuk kartu anggota, untuk ini kaos KTA yang bayar, yang registrasi pertama. Oh, registrasi pertama dapat ini nih. Dapat ini. Dapat ini nih, oke, Zoners. Kalau ini yang perpanjang. Oh, perpanjangan dapat ini. Iya, jadi kan durasi keaktifan anggotanya itu selama 3 tahun. Jadi kalau belum pernah jadi anggota, mendaftar, akan mendapatkan yang ini. Nah, setelah 3 tahun habis masa aktifnya, dia akan mendapatkan yang ini jika dia perpanjang. Oke. Gitu. Ada makna-makna khusus nggak sih Bang dari nama Jackmania? Kalau ini jelas ya, Persija selamanya. Oke. Cukup di belakangnya ada logo Jackmania. Kenapa logo Jackmania di belakang? Karena ya kita menjadi tulang punggungnya Persija sebetulnya. Nah, kalau logo ini Bang? Ini itu memang ini standar ini logo Jackmania ini dari tahun 97. Ini logo jempol telunjuk. Apa tuh makna? Ada makna J, khusus? Huruf J. Ya sesederhana itu. Jackmania. Oh, sesederhana itu ya. Oke, Zoners. Nah, kalau ini jelas gua anak Jakarta. Logo Persija, ya saya rasa semua orang pasti tahu lah maknanya apa gua anak Jakarta. Itu sih. Jadi gitu, oke Zoners, kalau mau gabung ke Jackmania nanti dapat kaos di pendaftaran pertama, 3 tahun kemudian dapat kaos lagi yang dengan desain yang berbeda ya Bang ya. Betul. Nah kalau untuk hubungan Jackmania dengan manajemen Persija sendiri Bang, seperti apa Bang? Secara prinsip kami itu bermitra ya, artinya yang paling membutuhkan adalah sebenarnya Persija. Persija sangat amat butuh Jackmania, tanpa Jackmania mungkin Persija juga tidak bisa hidup. Tapi tanpa Persija juga tidak ada Jackmania. Jadi saling membutuhkan. Saling membutuhkan jelas gitu loh. Karena kalau tidak ada Persija ya ngapain ada Jackmania kan sebenarnya Jackmania itu Persija fans club. Jadi dan saat ini situasinya Persija dan Jackmania ini memang benar mitra strategis di mana Jackmania fungsinya sebagai fungsi kontrol untuk Persija. Quote unquote Jackmania adalah konsumen. Tapi seperti kita tahu bahwa tamu itu kan adalah raja. Jadi bisa dikatakan saat ini ya banyak pengaruh-pengaruh dari Jackmania untuk kebijakan-kebijakan Persija. Oke, berarti sampai saat ini tetap berkoordinasi dengan baik Bang dengan komunikasi kan harus ya, komunikasi dan koordinasi kan harus dan itu wajib hukumnya sebetulnya karena orang-orang yang ada di Persija, manajemen Persija itu adalah orang yang bekerja untuk sebuah kebanggaan yang dibanggakan oleh Jackmania. Jadi kami harus betul menjadi fungsi kontrol dan kami juga bisa memberikan support yang tepat dan bagus kepada manajemen Persija. Artinya ya kalau kita punya kemauan dan kita harus punya solusi untuk mewujudkannya lah. Jadi biar Jackmania ini paham betul situasinya bagaimana Jackmania menjadi sebuah kekuatan tersendiri yang dimana benar-benar membuat Persija itu bisa hidup
dan mewujudkan apa impian dari Jackmania. Saat ini sudah ada berapa Bang total anggota Jackmania? Anggota aktif ya, anggota aktif itu kurang lebih 180 sekian ribu deh, saya lupa. Sudah hampir, anggota aktif udah ya. ratusan ribu ya? Oh sudah. Kalau terdata lebih banyak lagi. Itu kalau lagi nggak ada pertandingan Persija nih misalnya Bang, kegiatannya apa aja sih Bang? Ya kita kembali ke habitat masing-masing. Ke habitat masing-masing. Sebagai manusia biasa, sebagai warga Jakarta seperti itu aja. Nanti ketika ada pertandingan baru gabung lagi. Oh iya, karena kan gitu. Ada balik lagi bahwa Jackmania itu disatukan oleh Persija. Ketika nggak ada Persija ya udah gitu loh. Ya kita menjadi manusia biasa aja sebagai warga Jakarta. Oke, nah apa nih pendapat Abang tentang adanya apa sih namanya penilaian-penilaian tentang supporter saat ini gitu kan? Ada yang bilang supporter nih suka memicu kegaduhan dan lain sebagainya. Nah, Abang sebagai ketum Jackmania bagaimana menjaga nih Bang supaya Jackmania ini tetap tertib, disiplin dan menjaga nama baik Persija itu sendiri Bang? Yang pertama prinsipnya adalah culture follow system. Itu sudah pernah terjadi dan itu menjadi success story dan inspirational banget. Itu terjadi di PT KAI. Bagaimana dulu kita naik kereta itu sangat amat susah sekali dan sangat amat berantakan, dan sekarang kita sangat amat nyaman naik kereta api. Artinya segala sesuatu yang menimbulkan massa banyak atau menggunakan crowd yang besar itu pasti punya resiko. Bukan hanya sepak bola, terjadi juga di musik, kampanye dan lain-lain sebagainya. Jadi saya pikir orang melihat supporter sebagai quote unquote wah supporter sepak bola tuh rusuh segala macam. Ya itu mungkin terjadi beberapa tahun lalu lah ya, beberapa tahun lalu, dan sekarang saya rasa sudah mulai berubah pandangan terhadap supporter. Kenapa? Karena memang akhirnya sudah semakin terbuka bahwa supporter ini seperti apa, karena sekarang media sosial itu ada positif dan negatifnya. Tapi positifnya bagi supporter, orang lebih melihat supporter itu seperti apa, kehidupannya seperti apa, dan juga apa yang dilakukan oleh supporter di kehidupan masyarakat sehari-harinya. Ada nggak sih Bang kayak arahan-arahan khusus gitu untuk para Jackmania misalnya terkait dengan hubungan dengan klub yang lain, supporter klub lain gitu biar tetap damai gitu? Kalau arahan sih kita selalu menekankan dan menyampaikan kepada semua The Jackmania ya bahwa satu yang pasti itu adalah kita hanya harus fokus pada Persija. Oh, fokus aja sama Persija? Iya, fokus pada. Jadi kita nggak mikirin tim lain, kita nggak mikirin apa yang dilakukan oleh supporter lain. Kita Jackmania itu hanya ada untuk Persija, ya kita dukung Persija aja udah. Gitu. Karena kalau energi kita habis untuk membenci, melakukan ujaran kebencian terhadap tim lain segala macam, nanti energi kita untuk dukung Persija malah jadi habis. Apa nih harapan Abang ke depannya untuk Jackmania dan juga untuk Persija sendiri? Untuk Jackmania yang pasti Jackmania harus selalu berkembang, harus selalu menjadi bagian elemen masyarakat Jakarta yang paling penting, sehingga Jackmania punya pandangan tersendiri dan dinantikan kehadirannya oleh seluruh masyarakat Jakarta dan juga Indonesia. Dan Jackmania selalu menjadi contoh yang baik bagi kebinekaan yang ada di Indonesia. Yang kedua, kalau untuk Persija ya jelaslah harus juara terus. Apa nih rencana untuk Persija musim ini? Apakah sudah ada rencana atau kejutan-kejutan nantinya? Yang setahu saya memang Persija targetnya juara musim ini ya. Jadi kita harus kawal targetnya Persija. Oke, terima kasih nih Bang atas waktunya. Terima kasih. Oke, Zoners banyak tahu kan sekarang tentang Persija dan bagaimana Persija ini tumbuh berkat kebersamaan para pendukung Jackmania yang saling kompak mendukung Persija. Nah, oke Zoners jangan lupa stay tune dan saksikan terus di Official Okezone. Dah.